Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdesipa Puja, Prodi PGSD, semester 4, kelas B, Universitas Muhammadiyah, Tasikmalaya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang A. Potensi manusia, jasmani dan rohani dalam pengembangan ipteks. B. Rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang potensi manusia, jasmani dan rohani dalam pengembangan ipteks. Potensi akal pikiran dalam pengembangan ipteks berfungsi untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Potensi hati untuk menghayati, merenungi, merasakan, dan mengimani kebesaran dan kekuasaan Allah di dalam penciptaannya. Sementara potensi jasadiah atau fisik diibaratkan sebagai tentara kalbu yang disebar ke dunia fasis sensual dan beroperasi di wilayahnya masing-masing, dan laporannya berguna bagi akal. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani, dan rohani. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid, yang merupakan kecenderungan untuk mengabadikan diri kepada Sang Pencipta. Potensi jasmani mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Potensi rohani berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri, penginderan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa yang lainnya. Sumber ilmu selain wahyu dalam epistemologi Islam adalah akal dan kolbu. Akala dengan segala akar katanya terdapat dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Semuanya menunjukkan unsur pemikiran pada manusia. Dalam 18 ayat seperti afala tatafakkarun, la'alakum tatafakkarun. Untuk pengajaran yang sama, Al-Quran juga menggunakan istilah dabbara nazara. Di dalam 328 ayat yang lain dipakai istilah ra'a atau melihat, memahami, untuk memberikan dorongan atau rangsangan dalam menghayati kebesaran dan kekuasaan dengan kesempurnaan ciptaannya. Melalui ayat-ayat ini, manusia diajak mengetahui, menghayati, mengerti, merasakan, dan akhirnya mengimani. Melalui akal manusia, inilah manusia menghasilkan iptek yang super canggih. Ayat di atas secara jelas menggambarkan tentang penciptaan dan peristiwa masa lalu maupun yang akan datang. Bila dicermati lebih mendalam, tiada satupun ciptaan Allah yang mengandung maksud dan tujuan. Penekanan kata insan ini adalah lebih mengacu pada meningkatan manusia ke derajat yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk mengaku jabatan khalifah dan memikul tanggung jawab serta amanat manusia di muka bumi. Insan dari kata ansana, kata insan menunjuk pada suatu pengertian adanya kaitan dengan sikap yang lahir dari adanya kesadaran penalaran. Yang B. Rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Al-Quran. Rambu-rambu pengembangan ipteks yaitu pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan ipteks. Dan ketiga, pengembangan ipteks terkandung muatan etika yang selalu menjadi teknologi pada saat akan diterapkan. Pengembangan ipteks pada satu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanpa asas iman dan takwa, iptek bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif. Dalam ayat tersebut,
Al-Quran Sakhara yang artinya menundukkan atau merendahkan, maksudnya adalah agar alam raya ini dengan segala manfaat yang dapat diraih darinya harus tunduk dan dianggap sebagai sesuatu yang posisinya berada di bawah manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam pengembangan ipteks, sehingga searah dan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rambu-rambu tersebut diantaranya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, akidah Islam sebagai dasar ipteks. Ipteks harus bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi maksudnya adalah konsep ipteks harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan hadis, dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai tolak ukur benar atau salahnya ilmu pengetahuan dan konsep teknologi itu, dan konsep-konsep ipteks tersebut tidak boleh lepas dan keluar dari inti kandungan Al-Quran dan hadis. Sedangkan ipteks yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Yang kedua, pengembangan ipteks semata-mata mencari keridhaan Allah. Dalam pengembangan ipteks, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman Quran Surat Al-Anbiya ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Yang ketiga, muatan etika dalam pengembangan ipteks. Pengembangan ipteks terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Jadi, teknologi bukan sesuatu yang bebas nilai. Demikian pula penyalahgunaan teknologi merupakan perbuatan zolim yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan ipteks itu harus diikuti dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga pengembangan ipteks merupakan hasil dari keterampilan manusia dengan dilandasi Al-Quran dan hadis. Sekian penjelasan dari saya tentang paradigma perkembangan ipteks. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.